Terjawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda? Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Naas makin menjadi, lantaran Sarwenda juga dikabarkan harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak. Karena peringatan tunggakan sudah untuk kali kelima, tinggal menunggu disegel dan dilelang pihak bank. Karena rumah dua yang ditinggali Wenda ini, yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya kepengen Allah yang atur semuanya, stem lagi. Saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh ya Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Sarwenda kena karma dan jeng atau benturan dari show lahir. Boleh jadi benar adanya. Jika ditarik ke belakang, kesialan Wenda dimulai pada 18 Mei 2026 ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi mengaku kepada pesulap merah kalau Sarwenda melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Sarwenda boleh saja menampik dan membantah. Namun faktanya, di Gunung Kawi terdapat vihara Dewi Kwan Im yang dipercaya masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Buddha sebagai simbol welas asih dan kasih sayang. Siapa sangka, bantahan justru mendatangkan kemalangan. Awal Juni 2026, Wenda terlibat konflik panas lagi dengan sang mantan suami, hingga kehilangan hoki. Dia kan lagi ada masalah dengan jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena karena ada pesugihan nih. Saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bukan mereda, tapi malah bertambah. Jika Sarwenda benar-benar terusir dari rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anak, lengkaplah karma yang menerpa. Dan andai ini terjadi, di mana ia dan anak-anak akan tinggal? Akankah Ruben Onsu memboyong anak-anak untuk tinggal bersama di rumahnya? Kalau aku percaya kalau pasti takdir Allah deh nanti lebih indah. Tapi yang penting kita kan usaha dulu ya. Usaha dulu. Nanti gimana nanti ke depannya ya Allah yang atur. Aku nangis kemarin karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi. Teman-teman saya ini ya mereka yang menangis sendiri gitu, karena mereka tahu bagaimana saya tertatih tapi saya nggak mau dibantuin. Gue juga nggak butuh duit kok. Lidah memang tak bertulang, namun ketika kata-kata yang keluar dari mulut meluncur sembarangan, ketajamannya justru lebih runcing dari pisau. Ya barangkali lidah tajam itulah yang kini mengiris balik reputasi, karir, hingga pencarian uang yang biasa dengan mudah dikeruk Sarwendatan lewat siaran live dalam hitungan jam. Gara-gara sindiran pedas dan sarkas keluar dari mulutnya termasuk dari asisten dan adik kandungnya Wendy Lo, untuk mantan suaminya, ex-personil girl band Cherry Bell ini harus menerima tulah akibat ucapannya. Mulai dari ditinggalkan jutaan followers, kehilangan pelanggan yang rutin membeli lewat siaran live, hingga sejumlah brand terpaksa dihapus dari bio akun Instagram miliknya. Sering sekali ucapan itu dikatakan gitu. Ketika sama adiknya gitu ya, buat saya kayaknya ini jalurnya udah kejauhan. Profesional itu tahu ketika lagi live, lu harus jaga sikap, harus jaga omongan. Yang nonton banyak, udah
pasti itu ada konsekuensinya kalau tingkah yang tidak etis. Rasanya saya mendengarkan kalimat itu tuh sakitnya bukan main. Sekasar-kasar aku ya berantem sama suami nggak pernah kayak ngomong, apalagi bawa katanya gender lainnya lah. Ya, meski artis kelahiran Jakarta 36 tahun silam ini sudah berusaha meminta maaf lewat postingan video di akun Instagram miliknya. Tapi langkah itu tak lantas meredakan gelombang hujatan netizen. Sebaliknya, langkah klarifikasi Wenda dituding netizen syarat disusupi buzzer bayaran. Toh meski buzzer dikerahkan untuk memberi komentar positif, nyatanya tetap tak bisa menghentikan gelombang cibiran. Sebaliknya, beragam meme baik dalam bentuk video maupun teks malah terus bermunculan. Bahkan sindiran datang dari sejumlah pesohor tanah air, seperti video yang diunggah aktor Rizky Bilar soal status CEO yang ramai menyentil nama kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, hingga parodi gaya mencibir Wenda yang ditunjukkan Natalie Holscher. CEO itu kan kita tinggal bikin PT. Gara-gara drakor itu CEO tuh jadi dianggap sesuatu yang wow. Apa yang dilakukan Sarwenda termasuk adik kandung dan pekerjanya memang keterlaluan. Padahal sejatinya Ruben Onsu hanya meronta meminta agar bisa bertemu buah hatinya sesuai putusan pengadilan. Apalagi puncak kerinduan Ruben untuk memeluk buah hatinya sudah sejak lama tak ia rasakan. Maka wajar jika video saat momen ultah kedua putrinya diunggah hingga pertemuan di sekolah bikin netizen terenyuh. Yang dibahas ini kan adalah tentang anak-anak ke kita. Ada sesuai dengan keputusan pengadilan itu toh. Sayang, keinginan Ruben itu justru dilontarkan kata-kata kotor dan tak pantas, hingga terkesan merendahkan nafkah rutin senilai 200 juta rupiah per bulan yang selalu diberikan Ruben selama ini untuk kebutuhan mantan istri dan anak-anaknya. Padahal uang sebesar itu bagi ibu rumah tangga biasa cukup fantastis, hingga mereka rela melakukan apa saja bagi suaminya. Apa? 200 juta per bulan? Dibilang sedikit. Aduh, gue juga mau. Ruben, nikah sama gue aja yuk. Aku kalau dapat nafkah 200 juta, aku perlakukan suami aku kayak bayi. Aku mandiin, aku bedongin, aku kekepin. Gede banget sih ya buat kita ya Allah. Bisa beli tanah. Itu laki bakalan kita terus tiap hari. Ibarat air susu dibalas air tuba. Gak wajar jika sejumlah sahabat Ruben seperti Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Bunda Korla, bahkan putra angkatnya Betran Putra Onsu alias Onyo pun ikut geram dan menangis. Aku nangis kemarin karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi. Teman-teman saya ini, ya mereka yang menangis sendiri gitu, karena mereka tahu bagaimana saya tertatih tapi saya nggak mau dibantuin. Di tengah begitu deras hujatan dan cibiran, satu-satunya orang yang selalu berada di garda terdepan Sarwenda seperti Jordi Onsu yang tak lain adik kandung Ruben Onsu, mendadak ciut dan memilih berkelit menghindar mengomentari isu yang tengah panas ini. Cuma saya jubir, udah ada lawyer no. Lagi dibantuin dulu kayak program tolong. Pekerja apa penjilat ya? Saya bingung gak? Oh iya. Ibarat nasi sudah jadi bubur, kata-kata gegabah syarat sumpah serapah sudah terlanjur menyerang balik Sarwenda. Hingga image baik ibu dua anak yang awalnya dicintai emak-emak pecinta daster ini berubah menjelma bab wanita gila harta. Lantas benarkah akibat hujatan ini Sarwenda mengalami frustasi berat? Benarkah gara-gara Sarwenda dihujat satu Indonesia, Ruben akan mengambil alih hak asuh kedua putrinya? Atau masih ada jalan mediasi antara keduanya? Ya udah minta maaf ke bapaknya anak-anak lo, nggak ada salahnya. Habis itu lo mau sama CEO mana pun terserah. Kalau semuanya ada yang mencoba menetralkan baik aja, nggak akan seperti ini. Gak sempat baca, dengerin aja
Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.